Hai teman-teman fisika, hari ini kita akan belajar tentang cermin dan lensa ya teman-teman. Langsung aja masuk ke soalnya. Nomor 1, sebuah benda terletak di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 30 derajat. Jumlah bayangan benda tersebut di dalam cermin adalah, dari soal itu kita punya sistemnya kira-kira semacam ini teman-teman. Kita punya dua cermin yang membentuk sudut 30 derajat. Bagian mengkilat dari cermin itu saling berhadapan. Nah, katakanlah objeknya adalah sebuah lilin teman-teman, ya, sebuah lilin. Lilin ini akan menghasilkan bayangan di dalam lensa. Jumlah bayangannya akan banyak teman-teman ya. Kita bisa hitung jumlah bayangannya dengan rumus N sama dengan 360 dibagi dengan sudutnya theta dikurangi 1. Dari data di soal kita langsung masukkan teman-teman. 360 dibagi 30 dikurangi 1. Kita dapat 36/3 adalah 12 dikurangi 1. Jadi jumlah bayangan yang ada di cermin tersebut, dua cermin tersebut, itu adalah 11 ya. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman ya. Sebuah benda berada di depan cermin cekung sejauh 10 cm. 10 cm. Teman-teman, kita punya besaran pertama adalah S atau jarak objeknya, bendanya itu adalah 10 cm. Berikutnya jari-jari cermin adalah 30 cm. Sehingga kita punya fokus poinnya sama dengan 30 dibagi 2 ya. Sama dengan 15 cm. Nah, teman-teman, yang ditanyakan adalah sifat bayangannya. Nah, untuk mengerjakan soal ini tidak harus menggunakan hitungan. Kita pahami dulu teori ini, teman-teman ya. Di dalam cermin lengkung, cekung ataupun cembung, teman-teman, kita punya ruangan-ruangan. Kita punya ruangan 1 itu ada di sini. Kita ada ruangan 2 antara F dan 2F. Ruangan 3 itu setelah 2F dan ruangan 4 itu adalah di sini. Ya, teman-teman, untuk cermin cekung ya, untuk cermin cekung. Untuk cermin cekung kita punya posisi 4 itu belakang ya, posisi 4. Jadi posisi 4, ruangan keempat itu adalah belakang cermin. Jadi ruangan 1, 2, 3 ini depan cermin. Ini untuk cermin cekung. Kalau untuk cermin cembung, ruangan 4 itu adalah depan cermin. Nah, ini hal yang sangat penting menurut saya. Belakang cermin ini adalah posisi yang nggak boleh ditempati benda, objek. Jadi untuk cermin cekung ya teman-teman, untuk cermin cekung ini benda hanya bisa berada di ruangan 1, 2, atau 3. Untuk cermin cembung kebalikannya, benda hanya bisa berada di ruang 4 untuk cermin cembung teman-teman ya. Karena ruang 4 itu depan cermin untuk cermin cembung. Oke, itu hal yang penting. Nah, sekarang teorinya begini teman-teman. Silakan teman-teman hafalkan posisi benda ditambah dengan posisi bayangan itu akan selalu sama dengan 5 teman-teman. Itu akan selalu, tidak akan beda dengan ini, selalu sama dengan 5. Gimana maksudnya teman-teman? Jika teman-teman punya benda yang posisinya, ini cermin cekung dulu kita buat contoh ya. Cermin cekung, benda di ruangan 1 ya, benda ruang 1. Ruang 1 pasti bayangannya akan di ruang 4 teman-teman. Karena jumlahnya harus 5. Jadi objeknya kalau di ruang 1 di sini, bendanya, bayangannya pasti di ruang 4. Pasti.
Ya. Selanjutnya, benda di ruang 2, misalnya benda di ruang 2. Bayangan pasti akan di ruang 3 karena totalnya akan selalu 5. Benda di ruang 3, bayangan pasti di ruang 2 teman-teman, karena totalnya harus sama dengan 5. Kalau benda di ruang 4 itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ruang 4 itu adalah belakang cermin. Untuk cermin cekung, benda atau objek nggak boleh di ruang 4. Seperti halnya kita bercermin di belakang cermin, nggak ada efeknya. Begitu teman-teman ya. Itu. Nah, sekarang kita tentukan sifat bayangannya teman-teman ya. Sifat bayangannya. Sifat bayangan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Sebuah benda berada di depan cermin. Kita tadi sudah punya posisi bendanya adalah 10 cm. Fokus poinnya 15 cm. Ya, dari ilustrasi sederhana ini sebentar. Ini F, ini 2F. F 15 cm, ini 15. Berarti bendanya itu di ruang 1 karena bendanya hanya 10 cm, teman-teman. Pasti di ruang 1. Dan kita pasti dapat bayangannya di ruang 4. Nah, gimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya dari ruang 1 di sini di depan cermin, bayangannya di belakang cermin di ruang 4. Berarti sifat bayangannya yang pertama adalah maya, teman-teman. Pasti maya. Sifat yang kedua, kalau maya itu pasti tegak. Dan yang ketiga, analisis ruangan kita pakai dari ruangan 1 menuju ke ruangan 4 itu pasti semakin besar atau diperbesar. Kenapa semacam itu? Kita bisa menggunakan analisis ruangan teman-teman untuk memprediksikan sifat diperbesar atau diperkecil. Bagaimana itu? Misalnya di contoh di sebelah kanannya persis. Di sini ada benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Pasti sifat bayangannya itu adalah diperbesar karena dari angka 1 ke angka 4 itu semakin besar. Begitu juga yang nomor 2. Sifat bayangan objek yang di ruang 2, benda yang di ruang 2, bayangannya akan di ruang 3. Ini pasti diperbesar. Karena angka ruangannya aja dari 2 ke 3 itu makin besar. Kalau yang nomor 3 teman-teman, benda di ruang 3, bayangan ke ruang 2, itu pasti diperkecil. Karena angka 3 menuju angka 2 itu makin kecil. Jadi analisis ruangan nih teman-teman. Jadi dari ruangan kecil ke ruangan besar itu diperbesar. Tapi kalau dari ruangan besar kayak gini menuju ruangan yang kecil itu pasti diperkecil. Begitu ya teman-teman. Ya. Ini jawaban untuk soal nomor 2. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut mengerjakan soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Sebuah benda berada 15 cm di depan cermin cembung. Cermin cembung ya teman-teman. Kita punya besaran pertama adalah S, itu adalah 15 cm di depan cermin cembung bila titik fokus cermin 10 cm. Untuk cermin cembung fokus poinnya nilainya adalah negatif teman-teman ya, 10 cm. Maka jarak bayangan yang ditanyakan adalah S aksennya sama dengan berapa. S aksennya sama dengan berapa. Langsung aja kita kerjakan dengan rumus 1/s aksen sama dengan 1/f dikurangi 1/s ya teman-teman ya. Dan kita punya nilainya F-nya minus 10 dikurangin 1/15. Kita samakan penyebutnya teman-teman. Di sini jadi 30 dan yang depan itu menjadi minus 3. Minusnya yang awalnya bawah kita pindah ke atas ya teman-teman ya. Minus 3
dikurangin lagi 2. Dan kita dapat kalau 1 per S aksen itu sama dengan minus 5 per 30. Sehingga kita punya S aksennya atau jarak bayangannya itu adalah 30 per minus 5 sama dengan ya minus 6 cm. Nah, teman-teman, kita lanjutkan sedikit sekalian memahami tentang sifat bayangannya. Kita dapat tahu kalau bendanya ini ya berada di ruang 4. Pasti di ruang 4. Kenapa semacam itu? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, untuk cermin cembung ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, untuk cermin cembung itu objek ataupun benda itu akan selalu di ruang 4. Ya, selalu di ruang 4 di sini. Ya, selalu ini teman-teman ya. Nah, sehingga kalau benda di ruang 4 pasti bayangannya di ruang 1. Oke, untuk sifat bayangannya pasti yang pertama adalah maya, yang kedua itu adalah tegak, dan yang ketiga itu dari ruang 4 ke ruang 1 itu pasti diperkecil. Oke, untuk part pertama ini saya rasa cukup. Setelah ini nanti ada part kedua untuk soal nomor 4 dan seterusnya. Itu untuk sesi ini. Terima kasih.